Hello. Jumpa lagi dengan Ibu. Masih di pembelajaran sejarah, tepatnya di pembelajaran sejarah peminatan di kelas 10. Oke. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan semoga kalian terhindar dari segala mara bahaya. Oke, mari kita doakan semoga COVID-19 ini cepat berlalu. Oke? Kita masuk ke pembahasan. Seperti yang kamu lihat di slide Ibu, kita akan membahas tentang penulisan sejarah. Tapi sebelum masuk ke sini, ke materi ini, Ibu ingatkan lagi materi kita yang minggu lalu, kita membahas tentang sumber sejarah yang berbentuk audio visual dan visual. Ya, di mana visual itu seperti lukisan, gambar dan lain-lain. Sedangkan audio visual itu berupa rekaman peristiwa. Di mana rekaman peristiwa yang pertama itu dapat direkam pada peristiwa Perang Dunia Kedua. Jadi seperti itu. Nanti itu rekaman-rekaman itu bisa dijadikan sebagai bukti sejarah. Oke. Langkah-langkah penulisan sejarah. Jadi kalau kita mau menulis suatu peristiwa atau suatu kejadian dalam sejarah, kita harus mengetahui apa sih langkah-langkahnya sebelum kita menulis. Kan tidak mungkin kita tiba-tiba bisa menulis tanpa kita mengikuti langkah-langkahnya. Apa sih yang kita perlukan? Pertama, yang pertama mencari topik atau mencari tema, mencari judul. Sebenarnya judul bisa ditentukan setelah kita punya topik. Contoh, kalau kita topiknya kita mau mengangkat tentang sejarah Tanah Karo, bagaimana sejarahnya? Berarti topiknya berarti tentang sejarah Tanah Karo. Bisa nanti judulnya sejarah Tanah Karo setelah kolonialisme atau apa. Pokoknya dia tentang sejarah Tanah Karo. Seperti itu. Oke, kita lihat. Sebelum memulai sebuah penelitian, tentu pertama kali yang harus kita lakukan adalah memilih dan menetapkan topik penelitian atau topik dari apa yang harus kita teliti. Topik ini harus layak untuk dijadikan penelitian dan usahakan bukan duplikasi dari penelitian lainnya. Jadi kalau kita menulis peristiwa itu buat topiknya itu semenarik mungkin yang bisa menggali semua tentang peristiwa apa sih yang unik, yang bisa menarik orang-orang nanti supaya membaca tulisanmu. Jadi buat yang sebagus mungkin dan jangan menduplikasi atau jangan copy paste. Jadi judulmu itu harus unik, harus beda. Mungkin banyak judul atau topik yang hampir sama, tapi buat satu yang khas dari penelitian. Makanya dibilang tidak bisa duplikasi. Apa tujuannya? Tujuannya apa sih? Gitu. Tujuannya adalah pemilihan topik ini supaya nanti peneliti atau kita lebih terarah dan fokus pada masalah-masalahnya. Jadi seperti yang Ibu bilang, kita meneliti Tanah Karo. Jadi apa sih yang mau kau teliti? Bagaimana sih terbentuknya Tanah Karo? Kok bisa di Tanah Karo ada ini? Kok orang Karo kayak gini, kayak seperti itu. Jadi untuk menentukan topik itu biasanya harus bisa menjawab pertanyaan 5W tambah 1H. Kalau kita mempelajari peristiwa pun, kalau kita baca berita harus menemukan syarat satu berita itu harus ada 5W tambah 1H. Sama seperti penelitian. Itu harus ada 5W tambah 1H. Oke, apa itu? Why, what, how, when, who, dan where. Seperti itu. Kita lihat, what? Apa yang akan kamu teliti? Contoh, kalau kamu teliti Tanah Karo, berarti apa yang kamu teliti? Budayanya kah? Sejarahnya kah? Orang-orangnya kah? Asal-usul nama-nama daerahnya kah? Dan sejenisnya.
Oke, selanjutnya ada who. Siapa saja yang akan kamu teliti. Berarti kamu harus tahu siapa tokoh-tokoh yang harus kamu tanyakan, atau tokoh-tokoh yang harus kamu tokoh-tokoh itu harus bisa mengetahui peristiwa atau sejarah tersebut, seperti itu. Selanjutnya where, yang mana yang kamu teliti. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau kamu angkat tentang Tanah Karo, apanya yang kamu teliti? Manusianya kah? Budayanya kah? Sejarahnya kah? Atau apanya kah? Seperti itu. Baru selanjutnya when. When di sini berarti kapan, menyangkut waktu. Kapan akan kamu lakukan penelitian? Contoh, kamu sekarang merancang sebuah penelitian. Kapan harus kamu teliti? Apakah 1 tahun kemudian? Apakah tahun 2 tahun yang lalu? Atau 1000 tahun yang lalu? Contoh seperti itu. Selanjutnya, why? Alasan untuk meneliti kejadian tersebut. Apa sih alasan kamu? Kenapa harus itu? Kan banyak kejadian, kenapa harus itu? Harus ada alasan yang kuat. Karena saya merasa ada peristiwa tersebut, ada yang sembunyikan. Sehingga saya ingin mengulik atau ingin mengupas semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di Tanah Karo. Itu berarti ada alasannya. How? Bagaimana caranya? How? Bagaimana cara kamu nanti meneliti tersebut? Apakah kamu terjun ke lapangan? Apakah kamu cuma wawancara? Apakah kamu ikut bergabung dengan masyarakat? Banyak cara-caranya supaya kamu mendapatkan peristiwa tersebut. Oke. Itu adalah yang kita bahas untuk di pertemuan pertama ini. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang historiografi. Bukan historiografi, tapi heuristik nanti adalah pengumpulan sumber-sumbernya. Jadi tadi udah kamu dapat judul, dapat topik, dapat tujuan kamu meneliti tersebut, apa alasan-alasannya. Selanjutnya kamu harus mengumpulkan sumber-sumbernya. Sumbernya contoh nanti Ibu singgung sedikit. Contoh sumbernya bisa dari buku untuk memperkuat penelitianmu. Bisa dari kamu meneliti duluan ke lapangan, melihat apa-apa aja yang bisa kamu jadikan bukti. Apakah itu gedung-gedung peninggalan, apakah itu orang-orang yang udah tua yang kamu bisa wawancarai, yang mengerti sejarah tersebut, seperti itu. Oke? Sampai di sini Ibu jelaskan. Semoga kamu paham. Oke. See you. Goodbye. Bye.